Halo friends, bertemu lagi dengan keluarga kami. Di video kali ini, kami akan mengeksplor The Great Asia Afrika yang berada di Lembang, Bandung. Nah, ini adalah parkiran dari Great Asia Afrika. Nah, di mana parkiran ini ada dua tingkat. Yang pertama di atas, lalu yang kedua dekat dengan gate. Nah, di parkiran ini ada musola dan toiletnya juga. Musola di sini itu unik banget. Itu tuh bangunan ala-ala Jepang gitu. Nah, setelah kita masuk, di sini ada loket. Jadi untuk pembelian loketnya di sini bisa melalui online dan bisa juga on the spot. Dimana untuk pembelian online dengan harga 44.000 di weekend. Lalu untuk pembelian on the spot itu sekitar 50.000 saat weekend. Nah, ini kita sedang menunggu untuk penukaran dari tiketnya ya. Nah, ini kita sudah dapat untuk tiketnya ya. Lalu untuk masuk ke dalamnya kita harus meng-scan barcode yang ada di tiket tersebut. Nah, setelah kita masuk, kita akan disuguhkan dengan beberapa outlet oleh-oleh atau souvenir. Dan juga ada beberapa permainan di sini seperti VR, seperti banyak deh pokoknya, nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, di bangunan ini tuh ada tempat untuk oleh-oleh serta ada juga untuk souvenir gitu. Nah, saat kita masuk kita bisa menukarkan tiket tersebut dengan voucher minuman ya. Nah, ini kondisinya. Nah, VR-nya tuh di sini. Kalau jika ingin mau VR di situ. Nah, ini keluargaku bingung mau kemana. Nah, ini dia adalah ikonnya nih, The Great Asia Afrika. Kita foto-foto dulu ya di sini. Nah, setelah kita puas berfoto-foto, lalu kita masuk ke dalam. Sebenarnya untuk turun ke bawah kita bisa lurus aja ke tempat yang tadi ada jalanan lurus itu, kita bisa lurus ke situ. Nah, ini ada Mbak Herbolis nih, lagi ada promo, jadi kita ditawarkan. Nah, ini tiramisu Lembang untuk makanannya. Nah, di sini juga ada toko souvenir dari Anyaman. Lalu kita masuk ke dalam ya. Nah, di area dalam ini ada kursi pijat, ada toilet, dan juga ada lift untuk turun ke bawah. Nah, sementara kita lihat dulu pemandangan dari atas. Nih sebelah kiri aku nih ada outlet Herbolis dan di situ lagi ada promo banyak gratisannya. Biasalah perempuan ya kan. Jadi mau yang gratisan. Nah, dari atas bagus banget, Masya Allah. Pemandangannya tuh, sejauh mata memandang tuh hijau semua. Dan itu tuh bagus banget, bisa nge-freshing mata kita gitu. Nah, ini The Great Asia Afrikanya tuh di bawah sini ya untuk bangunan-bangunannya. Arsitektur dari negara-negaranya tuh ada di bawah sana. Nah, seperti ini area tengahnya dari bangunan tadi. Nah, kita memutuskan untuk naik lift untuk turun ke bawah. Nah, ini untuk lantai 3 di bawah. Berarti kita bisa misalnya kita turun melalui turunan itu 3 kali zigzag. Lumayan jauh juga. Nah, di sini juga disediakan kursi pijat, lalu kursi-kursi untuk makan. Lalu ada permainan juga di sana. Lalu di sini juga ada tiket untuk naik gondola untuk turun ke bawah.
Nah, di sini juga ada cemilan-cemilan nih seperti keripik singkong, ada alpukat pocok, lalu ada makanan-makanan ala Korea. Lalu di tempat itu ada mbak-mbak yang jualan kayak sulap-sulapan gitu. Nah, di sini untuk gate naik gondolanya. Nah, ini sebagian keluarga kita ada yang naik gondola karena kakinya agak-agak sakit, jadi menaiki gondola. Untuk kita yang anak-anak muda, untuk memutuskan untuk jalan kaki aja untuk ke bawahnya. Nah, setelah kita turun ke bawah, kita akan disuguhkan dengan arsitektur pedesaan ala Korea Selatan gitu. Nanti kita lihat masuk ke dalam ya. Ini untuk gate masuknya. Nah, saat kita masuk ada gentong-gentong kimchi yang tersedia seperti Korea banget kan, kayak di pedesaan gitu. Nah, di sini ada juga penyewaan hanbok, lalu bisa berfoto juga nih di sini di rumah-rumah ala Korea di pedesaan gitu. Nah, ini juga tuh ada yang berfoto-foto. Lalu ada juga yang di bawah itu lebih Korea banget sih dalamnya, cuma kita nggak masuk ke situ karena penuh banget sih di sana. Nah, lalu ini ada kincir air juga. Ini kincir air atau apa ya? Nah, banyak gentong-gentong kimchi ya di sini. Nah, lalu kita lanjut explore ke bawah. Nah, di sini ada foto-foto presiden kita saat masih muda. Ini ada Bapak Insinyur Soekarno, lalu ada Bapak Soeharto, lalu ada Bapak B.J. Habibie, lalu ada Bapak Gus Dur. Ini fotonya tuh ada nama panjang serta ada tanggal lahirnya juga ya. Ini ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu ada Bapak Joko Widodo, dan terakhir ini adalah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, setelah itu, maaf ya guys, tadi ada suara suami aku sedang batuk. Nah, lalu kita lanjut untuk jalan ke bawah. Ini vibes-nya masih Korea-Korea gitu ya, karena di sini dilukis-lukis seperti pedesaan di Korea. Korea banget kan. Tuh ada rumah-rumah, ada lukisan rumah-rumah, ada ya Korea banget lah vibes-nya ya kan. Nah, dari pedesaan yang tadi tuh kita bisa nembus ke pintu yang itu. Nah, pintu sini. Ini nembusnya tuh pedesaan yang tadi. Nah, di sini juga ada makanan-makanan ala-ala Korea gitu. Kayaknya ada tteokbokki juga kayaknya. Kita nggak mampir, hanya lewat aja. Lanjut kita turun ke bawah. Setelah ini ada apa ya? Saat kita turun, ini masih Korea ya. Nah, ini kita masuk ke negara mana ya? Negara Thailand. Untuk bangunannya ikonik banget kan, tuh Thailand banget. Dan warnanya juga Thailand banget gak sih? Warna blue and gold gini, serta white and gold gitu. Nah, lanjut kita ke bawah ke area China. Itu Thailand ya kan? Nah, kita turun ke area China. Nah, ini ada kakak aku lagi di foto. Nah, kita turun ke bawah ya. Nih. Setiap belokan ini tuh kayaknya pasti ada tempat makanan kali ya. Nah, di sini ada popcorn, ada es kelapa, es jeruk, ada es krim, dan ada corn dog juga. Jadi mungkin biar kita nggak terlalu capek kali ya. Jadi setiap belokan pasti ada gitu. Nah, ini kita memasuki tempat China. Tuh, baju-baju China. Terus ada pernak-pernik China-Chinanya.
Nah, kita hanya lewat aja, kita turun lagi ke bawah. Udaranya di sana enak banget sih memang. Nah, ini masih vibes-vibesnya masih China ya. Nah, tapi disediakan tempat duduk, jadi kita nggak begitu capek untuk turun ke bawahnya. Tapi lumayan capek juga sih karena jauh gitu dari atasnya. Nah, kita harus masih turun ke bawah lagi. Namun pemandangannya tuh yang bikin kita terbayarkan capeknya gitu. Nah, ini ada bacaan Asia Afrikanya. Lalu di sebelah kanan kita itu ada bangunan seperti bangunan ala-ala India gitu. Lalu di plang-plang yang di sebelah kiri ini tuh ada informasi-informasi tentang gedung-gedung yang ada di Bandung. Lalu ada ada yang 7 keajaiban dunia serta sejarah-sejarahnya itu gitu. Nah, di sini banyak ya yang foto di gedung-gedung ala India. Bagus sih sebenarnya. Cuma kita lanjut aja jalan ke bawah. Karena yang tadi naik gondola tuh sudah menunggu di bawah, jadi kita harus buru-buru turun ke bawah. Nah, di setiap belokan ini tuh pasti selalu ada bangku. Jadi kita bisa istirahat dulu di sini, membantu banget sih ini. Merenggangkan otot. Nah, kita masih turun ke bawah. Masih turun ke bawah dan masih ada beberapa turunan lagi ke bawah sana. Seperti ini view-nya dari jalanan turunan ini. Tuh bagus banget kan view-nya. Kita masih jalan turun ya. Jalannya santai. Tuh. Nah, ini gondola yang tadi keluarga aku naikin. Tuh ada pelang Taj Mahal juga di sini. Ada pelang Candi Borobudur, itu ada 7 keajaiban dunia. Nah, di sini adalah gate untuk naik gondolanya ya, dan gate keluar dari gondola di sini juga. Ya lumayan sih untuk naik gondola ini. Dari turun gondola tuh cuma turun 1 turunan kalau nggak salah. Bisa membantu juga sih untuk orang tua yang kakinya sakit dan lansia jika ingin turun ke bawah. Atau ibu hamil yang ingin turun ke bawah, itu sangat membantu sih gondola itu. Itu untuk naik gondola itu dengan harga 10.000 per orang. Itu sekali naik ya. Jadi kalau misalnya turun dan naik itu sekitar 20.000. Dan sudah termasuk PPN. Dan ini kita turunan untuk menuju ke area area bawah. Maaf ya agak sedikit suaranya agak sedikit serak. Nah, kita sudah sampai nih di bawah. Di sini ada penunjuk jalan Indonesia, India dan Jepang. Nah, sekarang kita sudah memasuki area India. Di depan kita ini adalah ikonnya India ya. Itu Pink City di Jaipur. Nah, seperti ini arsitekturnya. Bagus banget, seperti real gitu. Bagus banget. Tuh kan. Ini tuh detail banget, untuk pembuatannya tuh detail banget tuh. Jaipur, India, Pink City. Welcome, selamat datang di India. Nah, ini untuk dalam dari Jaipur Pink City-nya. Itu ada taman, ada sepeda layang, lalu ada gazebo, dan ada di area sana ada outlet untuk penyewaan baju India. Jika kalian ingin menyewa baju India bisa di sana ya. Nah, ini ada di bawah sepeda layang ini ada yang jualan air juga kok. Jadi jangan takut untuk keausan di sini. Nah, karena ini sudah jam 12 saat kita datang, jam 12 lewat kalau nggak salah.
Itu waktunya untuk makan siang, jadi kita untuk memutuskan untuk mencari tempat makan. Di sini tuh sunyi banget gitu, jadi kayak refreshing banget gitu buat kita. Nah, kita sedang berjalan menuju cari tempat makan. Nah, ini keluargaku sedang jalan pelan-pelan karena kaki ibuku sakit, jadi pelan-pelan jalannya. Itu bawa kursi roda. Bangku roda sih sebenarnya, bukan kursi roda. Nah, ini kita akan melewati gate. Dan sampai di area Jepang. Nah, di sini ada ada bumper booth juga. Jadi anak-anak bisa bermain di sini. Tuh, Jepang banget kan, kayak pedesaan Jepang gitu. Nah, untuk main bumper bootnya di sini nih, di kolam ikan ini. Dan ikannya banyak banget dan gede-gede banget. Nah, di sini juga ada tempat-tempat makanan ya. Jadi jangan takut kelaparan di sini. Cuma cemilan gitu aja sih kalau di area-area ini tuh. Nah, ini ikannya tuh gede-gede banget ikannya. Ikan koi ini. Nah, untuk yang naik bumper boot jangan takut jatuh karena di sini tuh akan disediakan pelampung. Tuh ikannya gede-gede banget kan? Sumpah gede banget ikannya. Nah, ini bumper bootnya nih. Tuh ada pelampungnya, jadi nggak takut untuk jatuh. Nah, di sini ada yang jualan es krim ala-ala Jepang gitu. Nah, untuk tempat makan, area makan, kita turun ke bawah ya. Nah, sudah sampai di payung-payung dan bangku meja kayak gini. Di sini ini makanannya banyak ya di sini. Rekomendasinya banyak makannya. Nah, sampingnya tuh ada kali bebatuan gitu. Yang bikin suasana tuh syahdu banget gitu. Dengar suara air yang bikin tenang banget gitu. Nah, di sini tuh ada bakso, ada susu tahu goreng, ada kentang goreng, batagor, mie instan. Nah, lalu di sini juga ada minuman ala-ala Turki gitu. Nah, ini dia pemandangannya dari bawah. Nah, di sebelah sini tuh makanannya tuh mencar-mencar gitu. Tapi payung-payungnya tuh banyak dan juga ada kayak gazebo-gazebonya gitu tuh juga banyak. Ini dia tempat kulinernya. Ada cemilan, ada makanan berat. Nah, di sini ada walls, lalu ada es cendol, lalu ada cemilan coin pancake yang bisa melurit loh yang pakai mozzarella. Terus ada Hokkaido cheesecake. Nah, di sini juga ada sate kambing, sate sapi, sate ayam dan sate kelinci. Rasanya sih enak. Nah, setelah kita sudah kenyang, kita melanjutkan perjalanan menuju pedesaan Jepang. Ini kita masuk ke area pedesaan Jepang. Nah, ini sebelah kiri aku nih, ini tuh ada gate masuk ke perkampungan Afrika itu yang aku tunjuk tuh. Itu jalanan perkampungan Afrika. Kita nggak kesana karena sudah kesorean, jadi nggak kesana, nggak berani. Nah, ini dia adalah bangunan-bangunan ala Jepang gitu. Kayak rumah-rumah ala Jepang. Dan ini ada yang jualan makanan-makanan Jepang juga seperti topoki. Ada takoyaki, ada gyoza, dan ada apa lagi tuh? Okonomiyaki kalau nggak salah. Pokoknya makanan-makanan Jepang di situ ada. Nah, ini vibes-nya Jepang banget kan? Tuh. Nah, di atas tuh ada sepeda layang yang tadi. Nih, di sini juga ada penyewaan baju Jepang gitu. Busana Jepang gitu.
busana tradisional Jepang gitu. Nah, kita jalan ke arah ke arah kanan ya. Nah, ini view dari sebelah kanan tempat penyewaan tadi. Tuh, bagus banget kan pemandangannya. Dan ini kita berada di tengah-tengah kolamnya tadi. Dan berfoto-foto kita di sini. Tuh ikannya banyak banget, mana gede-gede banget. Tuh kan. Tuh, itu sejauh mata memandang tuh hijau semua, ya ampun. Masya Allah. Bagus banget. Dan udaranya juga sejuk, jadi kita nggak begitu capek sih jalan kesininya. Nah, kita memutuskan untuk pulang dengan menaiki gondola. Ini adik-adik aku lagi foto-fotoin. Ini jalan menuju gondolanya. Nah, kita sedang menunggu gondola turun nih. Gondolanya belum turun. Nah, ini dia gondolanya sudah datang. Dan kita masuk. Nanti view dari gondolanya aku kasih tahu ya. Nah, untuk naik gondola ini, satu kali naik ke atas tuh maksimal 12 orang. Jadi jangan takut jatuh karena maksimalnya sedikit, nggak banyak-banyak. Nah, ini kita lagi nunggu AA-nya untuk menutup gondolanya. Nah, ini kita sudah naik ke atas. Ini pemandangannya. Wow, bagus kan pemandangannya. Wow, tapi kaki agak sedikit tremor sih. Takut. Sebenarnya gimana ya? Takut jatuh, cuma kata orangnya nggak bakal jatuh karena 12 orang sih. Tapi tetap aja ya kan, kalau kita pikiran kita takut, pasti kita takut ya kan. Nah, kalau kita jalan lagi naiki turunan yang tadi, aduh nggak kebayang sih capeknya kayak apa. Nah, ini kita udah sampai atas ya, udah turun dari gondola dan menuju gate keluar dari gondola. Tuh, saat kita mau keluar ke gate ini, itu ada lampu-lampu gitu yang bikin estetik tempatnya. Jalanannya jadi estetik gitu. Lumayan juga ya. Lumayan untuk keluar dari gondola itu menuju gate tuh lumayan juga jalannya. Nah, ini kita sudah sampai di gate-nya. Jangan lupa menukarkan tiket naik gondolanya saat kita keluar kepada petugasnya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, sampai sini untuk perjalanan kita kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.